Persipura dan Arema pun juga dengan asuhan Miroslav Janu. Ya, kita tidak melihat memang ada nama Kurnia Mega yang digantikan oleh kakak kandungnya sendiri, Ahmad Kurniawan, yang akan menjaga gawang dari Arema. Dan kita lihat juga di sini bagaimana No Alamsyah diusung menjadi striker tunggal, dan tentunya ada sokongan dari Roman Camelo dari belakang. Sementara itu Persipura dengan ritual tersendiri tentunya untuk memulai pertandingan, asuhan Jackson F. Tiago. Kita lihat tim terbaik yang dimiliki oleh Persipura saat ini. Tanpa Ricardo Salampesi tentunya sedang cedera, namun tidak mengurangi juga kekuatan tim dari Persipura dengan komposisi yang seperti kita lihat saat ini. Arema di Stadion Kanjuruhan Ledia, kick off babak pertama Super Big Match antara Arema Indonesia menghadapi Persipura Jayapura. Wow. Kita lihat pelanggaran pertama hanya dalam waktu 17 detik. Oh, iya memang sangat disayangkan ya. Waktu yang belum menginjak 1 menit sudah mendapatkan satu pelanggaran Zarahan dari kapten Arema, No Alamsyah, yang melakukan sedikit injakan dari bagian belakang kaki Zarahan. Tentunya ini juga salah satu pressure di awal babak pertama ini. Ya. Oh. No Alamsyah. Kita saksikan pemain yang sudah mencetak 3 gol. Ya, sedikit tadi protes dari manajemen Persipura. Baik dari manajer Rudy dan juga coach Jackson. Kedua kesebelasan masih meraba kekuatan. Ya kembali, No Alamsyah. Salah umpan Ian Luis Cabez tadi. Ya. Tea Musafri yang dipercaya oleh coach Miroslav Janu. Tentunya harus diperhatikan oleh coach Miroslav Janu kali ini. Dan M. Ridwan, umpan ke kotak penalti, Musafri yang dituju. Oh. Berdual Musafri. Ya, tentunya kualitas dari kedua tim mempunyai pemain yang sangat baik, dan kita tahu di sini kualitas dari penyerang-penyerang Arema juga dari sayapnya juga sangat baik. Kita tahu juga M. Ridwan juga walaupun menjadi pemain sayap juga memberikan kontribusi yang cukup baik dengan gol yang sudah ditorehkannya. Justru bukan seorang No Alamsyah yang kita tahu juga seorang striker. 6 gol telah dicetak oleh Muhammad Ridwan. Ya. Yang berperan sebagai pemain sayap. Kali Roman Camelo. Roman Camelo. Oh. Percobaan dari Roman Camelo kita saksikan tadi. Iya, satu lagi sosok yang memang sangat berbahaya dari tim Arema, Roman Camelo. Berdiri bukan sebagai striker, dia adalah sebagai penyerang lubang. Dan inilah keunggulan dari seorang Roman Camelo, mampu mempunyai dribbling yang sangat baik. Dan kita lihat
lakukan painting bola dan langsung syuting. Namun sayang memang syutingnya belum mengarah ke gawang. Ya, gebrakan langsung dilakukan oleh anak-anak Singoedan. Tentunya bertanding di hadapan puluhan ribu penonton. Supporter fanatik kali ini Justinus Pae. Wasolosa. Oh, umpan yang sangat baik Justinus Pae. Hampir saja, dan kali ini hampir kehilangan konsentrasi pemain belakang dari Arema Indonesia. Ya, cukup menarik kita lihat bagaimana kedua tim sudah langsung mengusung permainan ofensif. Dan kita lihat bagaimana wall pass tadi antara Justinus Pae dan juga Boasalosa yang sangat baik. Namun sayang sekali tadi sedikit slip Justinus. Dan satu hal juga yang sangat menarik dari tim Persipura bahwa Boas tidak dipatok sebagai striker tunggal. Dan kita lihat di sini Justinus Pae lah yang berdiri sebagai striker, dan peran dari Boas lebih free roll. Dia bisa bermain ke kiri maupun ke kanan sebagai orang yang sangat bebas tentunya. Sangat menarik tentunya, dua tim papan atas penguasa Liga Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Persipura yang sudah menorehkan 2 kali juara Indonesia Super League atau Liga Indonesia, menghadapi Arema Indonesia yang notabene adalah juara bertahan musim lalu. Pelanggaran tadi ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Keras namun masih memang bersih. Tackling dari Gerard Pangkali tadi mengclearance bola. Salah seorang punggawa tim nasional, Zulkifli Syukur. Yang Ridwan, Zulkifli kembali. Zulkifli Syukur. Umpan tarik bola Musafri. Oh, hampir saja kita saksikan sebuah sundul dari Musafri. Ya, menarik ya. Kita lihat bagaimana sudah banyak sekali peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Dan satu hal yang masih bisa kita katakan keuntungan bagi tim Persipura bahwa bola tadi mengenai tiang yang memang belum bisa anak-anak Arema untuk mencetak gol pertamanya. Jelas Bung Yopi, kita lihat bagaimana serangan demi serangan Arema selalu tertuju dari sayap-sayapnya. Dan sampai saat ini sayap sebelah kanan di mana Ridwan bermain, itulah selalu posisi yang mereka gunakan untuk melakukan serangan ke kubu Persipura. Musafri. Begitu banyak Roman Kemelo, maupun juga kita saksikan di sana ada Noh Alamsyah, Benny Wahyudi. Balik. Ya, bagi kedua tim juga kita lihat banyak sekali talenta pemain muda yang memang baru berkembang, bersinar di musim ini. Kita lihat ada beberapa nama seperti ada Yohanes Chow dari Persipura, Justinus Pae, dan masih banyak lagi yang ada di bench. Sementara juga kita tahu di kubu Arema ada Yongki, ada Dendi, ada Benny Wahyudi, dan begitu banyak pemain-pemain yang memang kita lihat sangat-sangat baik di musim ini. Sepak pojok, kita saksikan kembali Esteban Guillen. Gerald Pangkali. Lemah Musafri tadi. Dikuasai pun oleh Yu Jae-hun. Ya, Arema Indonesia dalam 5 pertandingan terakhir di musim ini berhasil membukukan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Kemenangan tersebut diraih saat melawan Persiba Balikpapan dengan 3-0, dan hasil imbang diraih setelah melawan PSPS Pekanbaru 1-1, dan juga Persib Bandung 1-1, dan yang pastinya melawan Sriwijaya FC dengan skor 1-1 juga. Ya, sepanjang musim ini Arema Indonesia menderita 2 kali kekalahan
yaitu satu kekalahan dari Persisam Putra Samarinda di awal-awal musim dengan skor 2-1 dan dilanjutkan tentunya kalah saat lawatan ke Jakarta menghadapi Persija Jakarta dengan skor 2-1. Dan sangat disayangkan pada bulan Januari tepatnya pemain yang sangat disegani yaitu Pierre Yangka memutuskan untuk hengkang dari Arema Indonesia, tentunya merupakan satu kerugian untuk Arema. Ridwan. Oh. Kita saksikan kali ini masih terus membawa bola di sisi kiri Yan Kades. Ya, kita lihat satu tanggung jawab ditunjukkan oleh M. Ridwan pada saat dia melakukan salah passing dan dia langsung turun melakukan defense walaupun memang akhirnya dia harus melanggar Yan Luis Cabes. Kita lihat di sini bagaimana 1, 2 dan satu lagi datang 3 pemain. Oh, kita lihat memang satu tindakan yang kurang terpuji tentunya. Pantas saja kita lihat begitu marahnya Yan Luis Cabes karena pada saat dia terjatuh ada kembali injakan. Kembali kita lihat bagaimana provokasi untuk merusak mental bermain tentunya Bung Yopi. Kita saksikan di sini Zarahan, main tim nasional Liberia. Tentunya sebuah peluang kali ini. Zarahan langsung menuju. Oh! Hampir saja. Ahmad Kurniawan. Ya, kita lihat memang eksekusi dari Boas tadi langsung mengarah ke gawang. Atau Zarahan, namun memang walaupun tidak terlalu berbahaya tangkapan yang lepas. Masih dekat dari jangkauan Aka, namun memang ini harus terus diberikan konsentrasi penuh bagi Aka karena kalau misalnya ini pun terjadi dan pada saat itu ada pemain yang dekat dari Persipura mungkin akan menjadikan gol bagi tim Persipura tentunya. Ya, sementara itu di pertandingan yang lain Bontang FC sementara ini mengungguli 1-0. Ya, protes kita lihat dari Roman Kemelo. Ya mungkin juga satu hal yang harus menjadi pembelajaran bagi setiap pemain yang bermain di, ya memang ada handsball di situ. Bagaimana juga kita tahu seharusnya pemain juga sudah mengerti apa pelanggaran yang terjadi sehingga juga hakim garis mengangkat bendera untuk memberikan instruksi kepada wasit bahwa ada terjadi pelanggaran dan tentunya juga dituntut profesionalisme dari setiap pemain untuk sadar dengan apa yang terjadi di lapangan dan tidak selalu melakukan protes yang mungkin bisa memprovokasi dan merusak jalannya pertandingan. Ini Wahyudi. Oh, kurang baik kontrol bolanya tadi. Noah Alamsyah, Zarahan kali ini. Masih Zarahan. Menguasai bola, 3 pemain berusaha dilewati. Kita saksikan Noah Alamsyah pun juga membantu pertahanan. Oh. Ketua Umum Persipura Jayapura, Emer Kambu, berada di bench pemain. Oh, lepas kali ini Roman Kemelo, masih ada Hamka Hamzah. Ya, inilah dia sosok back tengah yang sedang bersinar kali ini, Hamka Hamzah, yang dipercaya oleh pelatih Alfred Riedel masuk ke tim nasional Indonesia kembali. Dan tentunya menjawab tanggung jawab tersebut dengan penampilan yang sangat brilian bersama Persipura. Oh, umpannya hampir saja. Sepak pojok yang cukup mematikan. Ya, lagi-lagi kita lihat hampir saja miskomunikasi di lini pertahanan Persipura mengakibatkan hampir saja ada peluang gol bagi tim Arema. Tentunya kembali. Lepas, kita saksikan. Oh, baik sekali Jaihun. Ya tentunya di pertandingan super big match seperti ini Bung Yopi,
kesalahan sekecil apapun akan bisa berakibat fatal, dan tentunya inilah yang harus terus diperhatikan setiap pemain yang bermain di lapangan, bahwa mereka harus terus keep konsentrasi hingga pertandingan berakhir. Dan ini tidak gampang tentunya karena faktor emosional juga bisa mempengaruhi, kadang-kadang orang bermain over control. Tensi tinggi tentunya dari pertandingan hari ini membuat kedua pemain dalam emosi yang sangat tinggi. Diharapkan kedewasaan dari masing-masing pemain yang berlaga di lapangan hijau. Ahmad Bustomi. Cukup baik Benny. Umpan pendek saja kepada Noah Alamsyah dalam kotak penalti. Noah Alamsyah. Roman Camelo. Cukup terbuka ruang tembak dari Roman Camelo. Sayang sekali. Ya, kita lihat di waktu yang begitu singkat sudah beberapa peluang dimiliki oleh anak-anak Arema. Kita lihat memang dengan dukungan para supporternya, Aremania kita lihat di sini kesempatan untuk mencetak gol pertama bagi Arema kembali terbuang percuma karena tendangan dari Roman Camelo tidak begitu baik. Tuh, lepas kali ini. Ridwan, top scorer sementara di Arema Indonesia dengan 6 gol, 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Pemain Tampines Rovers di musim 2008-2009. Manuel Wanggai. Ya, tidak kenal lelah, kita lihat Bung Veve M. Ridwan selalu menjaga pertahanannya saat diserang dan juga membantu penyerangan. Ya, itulah memang karakter dari seorang Ridwan ya. Kita tahu juga bukan hanya bagus dalam waktu offense, dia juga bagus pada saat melakukan defense, karena memang kita tahu Ridwan mempunyai kemampuan stamina yang sangat baik di tim ini. Sama juga dengan seorang Bustomi yang mampu menggalang sektor tengah cukup baik sehingga meringankan kerja dari seorang Esteban yang bisa lebih banyak membantu penyerangan ke depan. Ini Wahyudi, mudah saja bagi Hamka Hamzah. Tekanan terus diberikan oleh Singo Edan. Sudah melewati atau menuju kepada menit ke-18, kedudukan tetap 0-0, umpan jauh tadi kepada Zulkifli Syukur. Jahun. Ya, melihat memang dari segi kebobolan yang dimiliki oleh tim Persipura dengan hanya kebobolan 9 gol, saya pikir memang ini menandakan bahwa mereka sudah mempunyai kekuatan di lini pertahanan. Mereka memainkan 3 pemain bertahan sekaligus, yaitu kita tahu di situ ada Victor Iqbal-Nevo, Bio Paulin, dan juga ada Hamka Hamzah. Dan namun terlepas dari itu, kita lihat juga sebenarnya masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim Arema. Terbukti bahwa beberapa kali dari sektor sayap mereka mampu untuk membuka suatu peluang, dan inilah yang harus terus mereka coba, bahwa setiap peluang harus bisa dimaksimalkan menjadikan gol, karena memang apabila tidak bisa terjadi gol akan menjadikan suatu frustasi dan membuat jadi bumerang bagi pertahanan timnya sendiri. Persipura datang ke
Stadion Kanjuruhan ini dengan modal kemenangan sebelumnya atas Persib Bandung dan juga tentunya Sriwijaya FC dengan skor yang cukup mencolok saat melawan Persib Bandung adalah 5-1 dan juga saat melawan Sriwijaya FC 3-2. Ya, pada 28 Februari 2009, Arema Indonesia bermain di hadapan sendiri, dipukul dengan telak oleh Persipura dengan skor 0-5. Dan kali ini umpan dari Zulkifli Syukur. Skor yang sangat mencolok tentunya dan merupakan rekor tersendiri untuk Persipura. Sebuah umpan jauh ke depan, kita saksikan Yan Luis Cabes. Yan Luis Cabes, Justinus Pai, Roman Camelo, Zarahan. Oh, baik saya Zarahan. Zarahan Karanggar. Umpan kepada Justinus Pai. Kembali Zarahan. Oh, skill individu yang sangat baik Zarahan. Oh. Ya, boleh saya katakan sangat beruntung bagi Persipura memiliki seorang Zarahan yang menggantikan pos dari kapten yang ditinggalkan sebelumnya. Kita lihat di sini bagaimana kemampuan dari Zarahan dengan skill individu yang sangat baik dan tidak begitu bisa segampang yang kita lihat dia melakukan semua gerakan. Oh, sayang sekali belum menemui sasaran yang tepat. Ya, tentunya sosok dari Edward Ifak Dalam sudah tergantikan dari diri Zarahan yang mampu mengkoordinir di sektor tengah dan paling tidak membuka improvisasi bagi penyerangan tim ya. Ya, pelanggaran sangat keras tentunya. Ya, Esteban Guillen. Pelanggaran di lini tengah dilakukan oleh Esteban Javier Guillen Tejera, pemain yang juga sempat membela PSMS dan juga Persikota, merupakan kartu kuning kedua di musim ini. Ya, berarti Esteban Guillen harus absen di pertandingan berikutnya. Oh, Saat melawan Persiwa Wamena pada tanggal 10 Februari nanti. memang cukup tinggi tadi kita lihat gerakan kaki dari Esteban Guillen dan sangat pantas apabila memang dihadiahi kartu kuning. Kembali Zarahan. Hamka Hamzah memang yang kerap kali mencetak gol dengan sundulan, memanfaatkan bola-bola mati. Umpan dari tendangan bebas. Pemain yang sudah mencetak 1 gol untuk Persipura musim ini. Ya, satu kepindahan yang cukup berhasil Bung Yopi bagi seorang Hamka Hamzah. Kita lihat dengan kepindahannya di Persipura, dia seperti menemukan kembali jati dirinya. Iya. Bermain sangat baik dan akhirnya dipanggil oleh Arvid Riedel. Benar. Dan kita lihat pada sebenarnya pemain ini juga dikenal seorang pemain yang sangat bengal tentunya. Temperamental. Betul. Namun kita lihat di sini dia bisa berubah di tim Persipura. Sangat sulit tentunya, Bung Pepe, Anda sebagai seorang mantan pemain, Ya. kalau merubah julukan The Bad Boy menjadi A Good Boy dalam sebuah tim. Itu yang dialami oleh Hamka Hamzah. Ya, tentunya semua bisa berubah Bung Yopi apabila memang setiap oknum mau untuk melakukannya.
Kembali kali ini merancang sebuah serangan. Zahrahan Karangan. Roman Camelo. Cukup baik Roman. Masih ada Pauline Pierre Bio. Boas Solosa 16 gol. Menasbihkan dirinya sementara untuk menjadi top scorer Liga Indonesia musim ini. Pelanggaran, ya, wasit Oki. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana usaha dari Beni Wahyudi untuk melewati Yohanes Cho. Dan kita lihat di sini satu ganjalan dari Yohanes memberikan cukup keras memang, memberikan satu peluang dari set piece tentunya bagi tim Arema. Ya, di sini tim Arema pun juga mempunyai penendang-penendang handal. Baik Roman Camelo maupun Esteban Guillen. Apakah kali ini Esteban Javier Guillen yang mengambil tendangan bebas? 2 gol telah dicetak dan memang lewat bola-bola mati kerap diciptakan gol oleh Esteban yang musim lalu mencetak 4 gol bersama Arema. Esteban Guillen pendek saja. Halo tadi oleh Immanuel Wanggai. Ya, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh wasit bahwa memang ini adalah satu pelanggaran. Kita lihat pada saat Hamka melompat, ada gangguan dari Zulkifli tadi. Sehingga memang ini pelanggaran tepat sekali untuk tim Persipura. Ya, 2 kolega. Betul. Keras. Sama-sama main timnas dan sama-sama juga berasal dari daerah yang sama, begini, Makassar. 2 pemain asal Makassar. Instruksi tersendiri khusus diberikan pada Ian Luis Cabes. Sementara itu Hamka Hamzah telah kembali lapangan hijau setelah tadi dilanggar cukup keras oleh Zulkifli Syukur. Baik sekali Noah Alamsyah. Pelanggaran. Ya, memang cukup keras Victor Bonevo. Kita lihat memang gerakan dari No tadi berikan umpan kepada Roman Camelo memang sedikit merepotkan. Baik sekali kita lihat bagaimana turn back dari seorang No. Dan kita lihat di sini umpan. Memang tadi Victor Bonevo. Ya, pelanggaran Victor Igbonevo, pemain asal Nigeria tadi. Satu keuntungan, kita tahu di sini Roman Camelo punya tendangan yang sangat baik dari bola-bola mati. Begitupun juga dengan seorang Esteban Guillen. Yo Jae-hoon, jaga gawang asal Korea Selatan yang diplot untuk menggantikan peran Chendri Pitoy yang pada musim ini hengkang dari Persipura.
Wasit Oki Dwi Putra, kita lihat, memberikan instruksi untuk membentuk pagar hidup sesuai dengan perintahnya. 3 back tentunya bersiap untuk menghalau, ditambah dengan Immanuel Wanggai maupun Ian Luis Cabes. Kita saksikan di sini ada Roman Camelo dan juga Esteban Javier Kien. Sedikit mengganggu Noah Alamsyah, kita saksikan Roman Camelo. Ya, kita lihat bagaimana begitu keras dan akuratnya tendangan dari Roman Camelo, namun sayang sekali belum mengarah ke gawang. Kita lihat satu akurasi tendangan yang sangat berkelas. Dan kita tidak tahu apakah protes dari Yo Jae-hoon. Apa penyebab dia melakukan protes, tidak kita ketahui. Ya, kita belum mengetahui tentunya. Namun wasit Oki Dwi Putra sepertinya menghentikan pertandingan sementara. Apakah ada sedikit gangguan sinar laser? Ya, Tentunya sangat tidak diharapkan. Ya, tentunya juga kita harapkan kepada seluruh supporter, pendukung fanatik dari Jarum Indonesia Super League, pada semua tim Timnas sebagai tuan rumah tentunya sangat diharapkan untuk kedewasaannya dalam menjunjung tinggi nilai sportivitas. Hal-hal yang tentunya dapat mengganggu permainan sangat disayangkan tentunya. Dan bila dia tendangan bebas dari Roman Camelo. Yo Jae-hoon sedikit protes kepada wasit Oki. Ya, pertandingan dilanjutkan dan sudah melewati menit ke-30. Skor masih tetap 0-0. 15 menit lagi tersisa. Sama kuat kedua tim. ya kita lihat bagaimana usaha dari No tadi. Melakukan dribble, langsung melakukan shooting. Belum begitu terarah. Namun memang kesempatan yang sangat baik apabila tadi tendangannya mengarah ke gawang. Cukup terbuka. Kita lihat bagaimana shooting dari No tadi. Roman Camelo menyisir dari sisi kiri pertahanan Persipura dan kita lihat masih dapat diselamatkan. Zulkifli Syukur. Ahmad Bustomi. Oh. Lepas Noah Alamsyah kali ini. Oh. Sayang sekali sebuah peluang tadi. Betul, sedikit mengerem kita lihat pada saat Bio sudah langsung maju ke depannya. Sangat disayangkan sebenarnya masih ada kesempatan bagi No tadi untuk menjangkau bola. Ya, handball Ian Luis Cabes.
di sini. Sebuah peluang. Roman Camelo. Pendek saja. Dan, kali ini hampir saja kita saksikan di dalam kotak penalti. Sebuah kemelut. Iya, sayang sekali kita bagaimana tadi kemelut tidak bisa dimaksimalkan oleh Esteban Guillen yang sudah mendekati bola tadi. Sayang sekali tendangannya tidak bisa mengarah ke gawang dan tidak akurat, terlepas tadi. No, Alamsyah. No, Along. Zulkifli Syukur. Along kembali. Ridwan masih bawa sendiri Ridwan. Esteban Guillen potong tadi oleh Hamka Hamzah. Ya, Zarahan. Baik sekali, kita lihat di sini Justinus Pai. Umpan kepada Boas Solosa, masih dapat disamakan. Kita lihat bagaimana serangan balik yang cukup cepat. Namun sayang sekali tadi Boas hilang kendali, hilang keseimbangan. Cukup menarik, kita lihat saling serang menyerang. Zarahan kembali atau Justinus Pai. Manuel Wanggai. Esteban. Kembali Esteban Guillen di sisi tengah. Alamsyah. Pertandingan yang cukup ketat dengan tensi tinggi di menit ke-35 ini menuju ke menit 36. Ketat, cepat, banyak pelanggaran namun masih dalam tingkat-tingkat sportif yang bisa dijaga. Kita lihat. Kita harapkan memang setiap pemain di dalam kedua tim ini terus menjaga konsentrasi bermain dan juga profesional bermain supaya tidak terpancing emosi. Pierre Bio. 2 musim bersama Persipura dan kali ini Ridwan umpan kepada Ahmad Bustomi di sana. Play on. Gerard Pangkali berikan kepada Zarahan Karangga dalam kotak penalti Zarahan. Dibuang saja tadi oleh Purwaka Yudi. Ya. Kita lihat hampir saja kesalahan lini pertahanan Arema dimaksimalkan oleh Persipura. Kita lihat sayang sekali. Namun Purwaka masih begitu konsentrasi untuk menjaga daerahnya dan mampu membuang bola dari kaki Zarahan tadi. Wasalosa. Belum terlihat peran dari Boas Solosa sepanjang pertandingan. Belum membahayakan gawang AK. Zarahan sempurna. Ahmad Kurniawan menangkap bola. Jaga gawang yang musim lalu bersama Semen Padang. Ya, cukup berpengalaman. Kita tahu AK bermain sudah banyak di klub-klub baik juga. Ya, Persik Kediri juga kita tahu juga pernah dibela oleh AK. Dan tentunya ini suatu hal yang sangat unik dan sangat menarik pada saat dia bersamaan bermain dengan adik kandungnya sendiri di satu tim. Di posisi pun yang sama, Yopi. Zulkifli Syukur. Ya, baik saya Zulkifli umpan ke kotak penalti, tujuan adalah Musafri. Ya, sayang sekali kita lihat crossing yang baik dari Zulkifli tadi. Namun dua pemain, Musafri juga Noah Alamsyah sudah berdiri di posisi yang berdekatan. Tidak ada pemain yang datang dari belakang, dari tiang jauh. Sehingga akhirnya kembali mentah peluang dari anak-anak Arema.
Zulkifli Syukur. Zarahan. Zarahan pemain yang sudah mencetak 4 gol sebagai playmaker dari Persipura, menggantikan peran Edward Ifak Dalam. Oh, baik sekali Tia Musafri. Terlampau terburu-buru. Tolohu Abdul Musafri. Pemain yang cemerlang bersama Persiba Balikpapan. Musafri. Roman Camelo. Oh, Zarahan cukup baik skill individu dari Zarahan. Atraksi dari Zarahan di lini tengah. Kita lihat kembali Zarahan. Wasolosa dengan Zarahan. Ya memang terlihat kedua tim masih lebih menonjolkan skill-skill individu, belum dari kolektivitas bermain secara tim. Dan memang itulah kita lihat memang masih begitu minimnya memang peluang-peluang yang sangat membahayakan. Esteban. Noah Alamsyah. Roman Camelo. Ahmad Bustomi. Musafri. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Selamatkan oleh Bio Paulin. Zulkifli Syukur. Noah Alamsyah. Oh. Iya, sayang sekali kita lihat crossing yang sangat baik mengarahkan Noah Alamsyah. Namun heading yang tidak maksimal mengenai sangat tipis dari kepala Noah, sehingga tidak bisa mengakibatkan gol terjadi bagi tim Arema. Bertubi-tubi gawang dari Yo Jae-hoon masih dapat terselamatkan. Hamka. Zarahan. Kali ini Emre Ridwan mencoba dengan skema penyerangan dari lini tengah. Esteban Guyen. Noah Alamsyah. Emre Ridwan. Cukup baik mencari ruang tembak Emre Ridwan. Berikan pada Musafri. Ya, satu tindakan yang cukup sportif. Kita lihat bagaimana tadi Yo Jae-hoon membuang bola untuk memberikan kesempatan kepada Musafri yang mengalami sedikit masalah. Ada dorongan memang, tapi bukan seperti yang diinstruksikan Musafri bahwa dia disikut. Ya, pada musim lalu kedua kesebelasan bertemu.
Pada putaran pertama, Arema Indonesia berhasil mengalahkan Persipura dengan skor 2-1, tepatnya pada 9 Desember 2009. Namun berhasil dibalas oleh Persipura. Oh. Ya, memang ada gerakan tangan dari Justinus Pay tadi. Memang niat untuk melindungi bola namun mengenai Ya, leher dari Beni Wahyudi. sementara itu sudah menit ke-45. Tentunya beberapa saat lagi kita akan meninggalkan babak pertama dan hanya 2 menit waktu diberikan oleh wasit Oki untuk additional time. Esteban Guillen. Oh. Iya, sangat ambisius sekali. Kita lihat bagaimana Esteban Guillen melakukan tendangan dengan emosi yang sangat meningkat. Kita lihat bagaimana raut wajahnya juga dingin sekali. Belum mendapatkan satu kesempatan melakukan tendangan yang baik. Ahmad Bustomi. Ya, Ahmad Bustomi berhasil mengambil bola tadi. Datar umpan pada Esteban Guillen. Esteban Guillen, Emre Duan. Dari sisi kanan penyerangan. Sebuah percobaan tadi, Roman Camelo. Ya, menuju detik-detik akhir babak pertama ini, skor masih tetap imbang. Dan ya, mitra sepak bola, skor sementara masih tetap 0-0 untuk dua kesebelasan di babak pertama ini. Dan wasit Oki Dwi Putra bersiap-siap tentunya untuk babak kedua. Arema Indonesia menghadapi Persipura Jayapura, skor sementara masih tetap 0-0. Ya, kedua tim juga akan melakukan pertandingan internasionalnya. Baik Arema Indonesia sebagai juara Indonesia Super League. Dan kali ini sebuah peluang. Justinus Pay. Oh, masih dapat disamakan. Baik sekali Ahmad Kurniawan menyelamatkan gawangnya. Iya, cepat sekali kita lihat serangan dari anak Persipura. Namun sayang sekali memang tadi peluang tidak bisa menjadikan gol. Noah Alamsyah, Emre Duan, dalam kotak penalti umpan tarik. Buang saja tadi oleh Yohanes Choe. Yang kali ini Emre Duan atau Noah Alamsyah. Beni Wahyudi, salah seorang punggawa tim nasional Indonesia. Pemain yang beroperasi sebagai bek kiri di Arema Indonesia kali ini. Ya, Lukas Mandawen, satu lagi pemain muda yang dimiliki oleh Persipura. Tentunya memang sangat menguntungkan apabila setiap tim yang bermain di ESL mempunyai pemain-pemain muda berbakat yang bisa menjadi penerus bagi timnya. Oh. Ya, sayang sekali. Kartu kuning harus diberikan kepada Waluyo, bek tengah
yang dipercaya berduet dengan Purwaka Yudi. Sangat keras. Ya, cukup keras sekali kita bagaimana pelanggaran dari Wahyudi. Namun memang tidak ada pilihan lain karena kita tahu juga Lukas Mandawen punya kecepatan yang sangat baik. Sehingga akhirnya Wahyudi menjatuhkannya. Bola liar dalam kotak penalti. Buang saja. No Alamsyah. Cukup jauh kita lihat di sini bagaimana No bermain hingga masuk ke tengah lapangan. Memang sedikit sekali pasokan bola dan kita lihat tidak begitu banyak peluang yang dimiliki No di babak pertama tadi. Sedikit sulit memang untuk No melewati atau berduel dengan lini pertahanan dari Persipura yang selalu menjaga dirinya secara ketat. Lukas Mandawen. Oh. Ya, memang apabila gagal Arema untuk mencetak gol, tidak banyak pilihan di lini atau di bench pemain. Kita tahu memang tertinggal Amiruddin dan juga mungkin Juan Revi yang bisa didorong sedikit ke depan. Namun lepas dari itu tidak lagi pemain yang punya naluri menyerang. Karena memang kita lihat dua pemain yang punya kualitas sangat baik yaitu Dendi Santoso dan juga Yongki yang harus meninggalkan Arema untuk sementara untuk membela tim nasional U23. Ya Luis Cabes. Oh, umpan yang cukup mantap Justinus Pai. Cukup kosong di sana. Lagi-lagi Aka menjadi pahlawan. Dan kali ini Zarahan hampir saja. Ya, hampir saja kelengahan ini pertahanan dari Arema dimanfaatkan oleh tim Persipura. Kita lihat bagaimana tadi Zarahan sudah berhadapan dengan Aka. Namun sayang sekali placingnya begitu lemah. Dan masih gampang untuk dikuasai atau dihalau oleh Aka yang sedikit terbingung menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa begitu gampang Zarahan tadi masuk ke dalam penalti? Oh. Begitu mudahnya Zulkifli Syukur sebagai bek kanan dari Arema ditembus oleh Zarahan kali ini. Lukas Mandawen, pemain muda berasal dari U21 Persipura. Ya Luis Cabes. Ya, sementara itu kita lihat Hamka Hamzah, mantan pemain Persija Jakarta dan juga Persis Samputra Samarinda, juga Persik Kediri. Nah, penampilan yang cukup baik. Teh Musraf, pendek, tidak ada kawan. Potong tadi oleh Ahmad Bustomi. Kembali Ahmad Bustomi. Lebih lamban permainan dari Arema di babak kedua ini.
Ya, memang ini sebenarnya satu strategi juga Yopi, karena kita tahu juga begitu banyaknya pemain Persipura menumpuk di area pertahanan, sehingga memang harus bermain dengan tempo, mencari celah untuk membongkar daerah pertahanan dari Persipura yang memang sampai saat ini masih konsentrasi penuh dan tidak banyak memang pemain yang berdiri di depan, hanya meninggalkan Tino Spai dan juga kadang-kala juga Mandoen di sana. Ya, sementara itu di pertandingan yang lainnya Bontang FC sementara tertahan 1-1 oleh Deltras Sidoarjo. Ya, Manuel Langgai, handball. Ya, pada Jarum Indonesia Super League 2008 di mana Persipura sebagai juara bertahan menasbihkan Boa Solo Sapul menjadi top scorer di Liga Indonesia pertama, maksud kami Liga Super Indonesia, dengan 28 gol. Diikuti dengan Alberto Gonçalves da Costa, mantan pemain Persipura yang musim ini harus hengkang dari Persipura. Alam Syah buang saja oleh Hamka Hamzah. Gerabang kali. Justinus Pae. Oh, baik sekali. Yang Luis Cabez pendek saja. Cukup tenang. Wakayudi. Oh. Ya, kembali Esteban Guillen. Pendek saja dan kita lihat lepas Emre Ridwan. Ya, dibuang saja oleh Lukas Mandoen. Ya, kita lihat memang terkapar. Oh. Ya, hampir saja satu kesempatan. Kita lihat tadi bagaimana sedikit terlalu jauh kontrol Emre Ridwan sehingga memang tidak bisa memanfaatkan peluang dari kesalahan pemain belakang Persipura tadi. Ya, ini Ahmad Amiruddin. Ya. Dan juga kita lihat Leonard Tupamahu pun Betul. juga berada di bench pemain. Jaga gawang Saifuddin pun juga sebagai jaga gawang cadangan berada di bench. Cukup menarik di sini Hamka Hamzah. Justru menenangkan pemain yang sedikit bertikai. Along. Oh. Ya, tidak begitu maksimal. Kita lihat bagaimana penampilan Along di pertandingan hari ini. Semenjak babak pertama tadi, Along belum menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker yang benar-benar puas di daerahnya. Ya, dia mantan pemain Persebaya, Jackson F. Tiago, dan juga berhasil membawa Persebaya juara Liga Indonesia. Offside. Justinus Pae.
Sendirian Justinus di depan. Memang sebuah strategi dari Jackson F. Tiago menghadapi tim kuat seperti Arema Indonesia. Juara bertahan di musim lalu. Ya, kita lihat Zarahan. Bayang-bayang oleh Waluyo. Zarahan karangan. Masuk kotak penalti, umpan yang cukup matang. Lukas Mandowen Ya, belum berhasil. Ya, bagaimana dengan skill individu kembali, skill individu yang dilakukan oleh seorang Zarahan untuk membuka peluang bagi rekan-rekannya. Dan kita lihat dengan sekali tekukan hampir 2 bahkan 3 pemain mampu dilewati oleh Zarahan. Lakukan chipping bola karena Lukas Mandowen, namun sayang sekali gangguan yang dilakukan oleh lini pertahanan Arema sangat baik sehingga Lukas Mandawen tidak begitu gampang melakukan heading. Ya, Benny Wahyudi tadi terlihat memang mau tidak mau harus mengambil risiko benturan yang terjadi supaya gawangnya tidak kebobolan. Kembali dilanjutkan pertandingan. Permainan 1-2 baik Musafri maupun Esteban Guillen. Along. Ahmad Bustomi. Esteban Guillen. Tidak ada kawan di sisi kanan. Ya, Roma Kemelo. Oh, maksudnya sebuah umpan. Masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan Persipura. Ya, sejauh ini hanya Roman Camilo pemain yang mempunyai kemampuan dan sudah beberapa kali melakukan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Dan masih beruntung kita di sini bagaimana tendangannya mengenai kaki dari Bio Paulin mengakibatkan sepak pojok bagi Arema. Ya, kesalahan tersendiri kita lihat dari coach Miroslav Janu. Sementara itu Arema Indonesia di musim lalu berhasil menjadi juara Indonesia Super League. Setelah berhasil melewati 34 pertandingan dengan 23 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang dan 7 kali kekalahan. 57 gol dicetak dan 22 kebobolan. 73 poin menasbihkan Arema menjadi juara untuk pertama kali di Jarum Indonesia Super League. Zulkifli Syukur, sebuah umpan manis tadi tidak dapat dimanfaatkan oleh Along. Roman Kemelo. Ridwan, umpan matang. Ahmad Bustomi. Sementara itu di pertandingan yang lain, Bontang FC sementara unggul atas Deltras Sidoarjo. Ya, cukup menarik kita lihat dari Bustomi, penguasaan bola yang sangat kuat kita lihat. Berebut, beradu dengan Lukas Mandowen, namun akhirnya Lukas menarik baju dari Ahmad Bustomi. Roman Kemelo.
Coba dengan permainan pendek kali ini Arema. Rama Kamelo. Oh, Kira kali. Sepertinya hanya mengandalkan serangan balik Persipura Jayapura. Apakah cukup puas dengan hasil imbang di kandang Arema? ya tentunya kita lihat di sini bagaimanapun juga Persipura yang bertindak sebagai tamu. Tentunya hasil imbang itu juga sudah merupakan suatu hasil yang cukup baik tentunya. Agar mereka tidak terkalahkan dan paling tidak mereka masih mempunyai rekor bahwa mereka bukan tim yang pernah dikalahkan oleh tim manapun juga. Namun terlepas dari itu saya melihat memang Arema memang harus bisa meraih 3 poin untuk terus mendongkrak posisinya di peringkat supaya mereka juga bisa kembali terus lebih baik lagi di putaran kedua nanti. Dan tentunya jangan sampai mahkota juara juga lepas dengan begitu saja. Masih banyak yang pertandingan harus dimainkan oleh setiap tim yang ada di ESL. Benar Namun sekali. kita lihat memang setiap pertandingan adalah final dan setiap poin bermain sebagai tuan rumah sangat penting, Bung Yopi. Baik Arema maupun Persipura Jayapura juga akan menghadapi pertandingan internasionalnya di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 2 Maret, di mana Arema Indonesia akan menghadapi Cerezo Osaka dalam Asia Champions League. Betul. Dan apalagi memang apabila Arema harus melakoni pertandingan itu, Bung Yopi, akan membuat segi atau faktor kelelahan dan rotasi pemain sangat diperlukan bagi tim Arema apabila mereka memang terus masih ingin mempertahankan juara di musim ini. Sangat sulit tentunya. Apalagi dengan Piala Indonesia pun juga akan bergulir. Betul. Oh, Esteban Guillen harus berhati-hati, sudah mendapatkan 1 kartu kuning di babak pertama. Lukas Mandowen. Ya, pemain kecil ini yang sedikit merepotkan ini pertahanan dari Arema. Semenjak Lukas Mandowen masuk, kita lihat memang kecepatannya juga sedikit menyamai Puasa Losa. Walaupun mungkin pengalaman yang belum sama. Pemain yang mencetak gol indah saat menghadapi Pelita Jaya, menyumbangkan 1 gol dan gol pertamanya di musim ini. Sementara itu Persipura pada tanggal 2 Maret pun juga menghadapi South China dalam AFC Cup. Pertandingan internasional akan dijalankan oleh 2 kesebelasan yang beberapa musim terakhir menguasai Liga Indonesia. Ditambah oleh Sriwijaya FC, kekuatan baru di Liga Indonesia. Hamka Hamzah cukup menarik di sini, mengambil tendangan bebas. Hamka Hamzah membentur pagar hidup dan menghasilkan sepak pojok. Kiprah Hamka Hamzah pun juga cukup menarik di sini. Belum mendapatkan 1 kartu kuning pun sepanjang musim ini. Perubahannya sangat drastis tentunya, Bung Yopi. Pemain yang hengkang pada putaran kedua di Persisam Samarinda. Ya, kita lihat di sini bagaimana memang tidak ingin terburu-buru untuk mengambil tendangan penjuru. Killing time. Dan ya, kartu kuning pun dihadiahi oleh wasit Oki. Dan memang ini kita lihat bagaimana tindakan dari Zarahan juga sedikit memprovokasi penonton yang ada di stadion. Sayang sekali Zarahan harus absen pada pertandingan berikutnya. Kerugian untuk Persipura. 2 kartu kuning akhirnya dikoleksi oleh Zarahan. Harus absen saat melawan Persiba Balikpapan. Ya, di sebuah sudut Stadion Kanjuruhan kita saksikan merupakan hiburan tersendiri untuk masyarakat Kabupaten Malang. Nah, hadirnya sepak bola yang berkualitas dan dia gerimis di sekitar stadion ini.
Zarahan. Pemain yang cukup berbahaya di lini tengah dari Persipura. Ya, Stevie Bonsapia dimasukkan oleh Coach Jackson untuk menggantikan Justinus Pai. Cukup menarik di sini, berusaha killing time anak-anak Persipura. Cukup puas dengan hasil kacamata. Ya, dengan masuknya Stevie Bonsapia, kita tahu juga Stevie adalah pemain lini tengah, dan apakah mungkin ini akan menaruh posisi dari Lukas Mandawen lebih main di striker. Kita akan lihat nantinya. Justinus Pai dimasukkan, pemain yang sudah mengoleksi 2 gol sepanjang musim ini. Stevie Bonsapia. Ya, memang kelihatannya Lukas Mandawen sekarang berpindah posisi menjadi striker tunggal. Cukup baik, Safri berikan pada Roman Camelo, nempel ketat. Victor Igbonevo, terlalu terburu-buru. Along. Ya, kembali kita lihat akurasi umpan dari Along yang tidak begitu baik. Memang kita lihat bukan harinya bagi seorang Along untuk menunjukkan kualitasnya. Jauh sekali dari performa sesungguhnya yang dimilikinya. Ridwan cukup ketat. Ya, kita lihat Paulin Pierre Dio, Lukas Mandawen, masih ada Waluyo. Cukup sigap Hamka Hamzah, Manuel Wanggai, Lukas Mandawen. Baik sekali atraksi dari Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Zarahan, sebuah percobaan. Ya, kembali kita lihat bagaimana skill dari Zarahan. Namun kembali tidak bisa melakukan tendangan dengan baik, sehingga peluang tadi tidak bisa mencetak gol bagi timnya. Gemuruh di Stadion Kanjuruhan ini, stadion yang berkapasitas 25.000 penonton, dipenuhi oleh Aremania yang selalu mendukung Arema Indonesia saat bertanding di Stadion Kanjuruhan. Ya, memang tadi Wanggai melakukan pelanggaran terhadap Benny Wahyudi, namun kita bagaimana begitu sportifnya Wanggai untuk meminta maaf. Dan kita lihat di sini satu hal memang yang sangat menarik, kita lihat apabila memang setiap pemain bisa melakukan hal ini di lapangan. Ya, sementara itu akhirnya Ahmad Amiruddin pun dimasukkan oleh pelatih Miroslav Janu untuk menggantikan T.A. Musafri. Ya, berkali-kali Benny Wahyudi cukup kerepotan menghadapi Zarahan yang memang punya skill di atas rata-rata. Salah seorang pemain tim nasional Indonesia, Liberia maksud kami, menghadapi pemain timnas Indonesia.
Oh, Pelanggaran Victor Bonevo. ya saat ini kita lihat bagaimana Victor yang mengemban ban kapten untuk menggantikan peran dari Boas. Di sebuah sudut kanjuruhan stadion ini terlihat beberapa penggemar fanatik dari Persipura, masih remaja. Esteban Griet langsung menuju gawang. Masih dapat diselamatkan sebuah bola liar dalam kotak penalti. Oh. Sebuah serangan balik kali ini dari Lukas. Oh. Play on. Ridwan. Dari sisi kanan penyerangan, sayang sekali No Alamsyah. Tinju saja oleh Yo Jae-hoon. Terlalu deras umpan dari Zulkifli Syukur tadi. Cukup baik Zarahan. Dalam kotak penalti sebuah umpan manis. Maksudnya kepada Lukas Mandowen. Victor Bonevo, Zarahan. Hamzah percaya sebagai Algojo serangan bebas ini. Hamzah menuju 14 menit di akhir pertandingan ini. Kedudukan masih tetap sama kuat 0-0. Belum terlihat dua kesebelasan memberikan 1 gol pertandingan kali ini. Oh, cukup berbahaya. Ahmad Kurniawan berani keluar dari sarangnya cukup jauh. Ahmad Mustomi. Umpan terobosan maksudnya kepada No Alamsyah ataupun M. Ridwan. Oh, cukup berbahaya gerak kali. Oh, bola liar. Sebuah percobaan. Stevie Bonsapia kali ini. Yan Luis Cabes. Zarahan yang dituju. Oh, buang saja.
Ya, Sunarto. Siapkan di pinggir lapangan. Menggantikan Noh Alamsyah. Terkapar, kita lihat Noh Alamsyah. Along. Ya, beberapa aksi, beberapa kejadian sepanjang pertandingan. Ya, terlihat cedera Along dan digantikan oleh Sunarto, mantan pemain Arema U21 yang sudah mencetak 1 gol. Pemain berusia 20 tahun. Ya memang kita lihat tadi penampilan Along tidak begitu maksimal dan memang ini juga indikasi yang mengakibatkan dia mengalami cedera sehingga harus diganti. Kadang-kala memang pada saat pemain bermain tidak dalam kondisi fit dan tidak maksimal menyobi, ini mengakibatkan memang rawan mengalami cedera. Ahmad Amiruddin. Ya, Roma Camelo. Oh, Baik sekali Victor Igbonevo. ya satu keuntungan punya kaki yang sangat panjang tentunya. Terus ditontak-tontak Lewaluyo, Lukas Mandowen. Oh. Ya, kita lihat harus 2 orang yang menghentikan laju dari Lukas Mandowen. Sangat cepat, Betul. Lukas Mandowen. Ya, memang posturnya tidak terlalu tinggi, namun kecepatannya dapat diuji. Ya, harus dihentikan dengan sebuah dorongan oleh M. Ridwan. Ya, kita lihat sorak-sorai di Stadion Kanjuruhan ini. Ya, 10 menit terakhir Bung Yopi. Ya. Kita akan lihat apakah kedua tim mampu mencetak gol kemenangan atau memang harus hasil draw lah yang paling fair untuk kedua tim. Ya, membuktikan dua tim yang pernah menjadi atau yang menguasai persepak bolaan di Indonesia saat ini, baik Arema maupun Persipura, di mana Arema sekali lagi adalah juara bertahan di musim lalu, sedangkan Arema, maksud kami Persipura, runner up di Ya. bawah Arema Indonesia. Oh, Umpan yang terukur dari searahan kepada Lukas Mandowen, Stevie Bonsapia. kembali menggunakan lebar lapangan 2 kali merubah. Skill cukup tinggi searahan kali ini. Berusaha mencari celah dan sebuah tendangan tadi Stevie Bonsapia. Umpan dari Yohanes Choe hanya membentur Ahmad Bustami. Ya, harus konsentrasi full di menit akhir. Menit-menit rawan konsentrasi tentunya. Lagi-lagi Zarahan. Zarahan. Oh, cukup pendek tadi dalam kotak penalti. Balik Zarahan. Victor Igbonevo.
Benny Wahyudi. Ahmad Amiruddin tadi. Benny kembali. Umpan dalam kotak penalti, sebuah percobaan. Oh, sebuah sundulan kita lihat tadi. Sunarto, pemain yang baru saja masuk. Ya, mengingatkan pada saat Sunarto dimainkan melawan Sriwijaya FC menjadi pemain yang menentu hasil draw tentunya. Di debut pertamanya menerima umpan pada saat itu dari Musafir dan akhirnya bisa menambahkan kedudukan. Dan ini juga diharapkan oleh Janu. Di menit akhir Sunarto menjadi super sub. Arema Indonesia mencatat kemenangan terbesarnya di musim ini 5-0 saat melawan Bontang FC. Begitu juga dengan Persipura Jayapura. Saat menghadapi Bontang FC pun berhasil mengalahkan dengan 8-1. Skor yang sangat mencolok. Ahmad Amiruddin. Lagi-lagi sebuah percobaan tadi. Belum berhasil diberikan oleh Singo Edan. Ahmad Amiruddin pun menit tersisa untuk babak kedua ini. Pertandingan akan segera selesai. Apabila Persipura berhasil menahan imbang Arema, ini adalah hasil imbang ketiga di musim ini, di mana hasil imbang pertama didapat di laga pembuka saat melawan Semen Padang, bertanding di Stadion Haji Agus Salim. Dan dilanjutkan juga hasil imbang kedua saat Derby Papua menghadapi Persiwa Wamena. Sedangkan untuk Arema, apabila pertandingan ini berakhir dengan seri, merupakan keempat kalinya di musim ini. Dan juga tentunya belum merubah posisi dari Arema Indonesia. Masih tetap berada di 5 besar. Sementara itu Ahmad Kurniawan kembali. Persipura kali ini. Stevie Bonsapia. Zarahan. Ini Wahyudi. Stevie kembali. Ya. Jelas Stevie. Ada dua indikasi Bung Opi. Ya. Ingin memberikan umpan atau memang sengaja membuang-buang bola. Killing time tentunya. Kita lihat memang hasil ini dia sudah cukup berarti bagi Persipura sebagai tamu. Tambah 1 poin, juara paruh musim, dan saya pikir ini juga suatu prestasi yang sudah mereka miliki tentunya. Semakin sempit waktu yang dimiliki oleh Arema untuk mencuri gol. Namun demikian juga masih ada kesempatan tentunya. Masih ada injury time.
Ya, Juan Revi dimasukkan. Gantikan peran Denny Wahyudi. Sisa kurang dari 2 menit di waktu normal. Oh, Lukas Mandowen. Lebih baik, Purwaka Yudi. Umpan jauh pada Roman Camelo dituju. Sunarto. Oh, Ahmad Amiruddin. Ahmad Amiruddin masuk dalam kotak penalti mencari kawan. Oh, dan gol! Lagi-lagi Sunarto menjadi pahlawan untuk Arema Indonesia. 1-0. iya, saya sudah katakan bahwa Sunarto bisa menjadi super sub di pertandingan ini, dan kita lihat keputusan Janu untuk menurunkan Sunarto membawa hasil dengan golnya di menit-menit akhir merubah keadaan dengan skor 1-0. Kita lihat begitu bahagianya semua rekan-rekan yang ada di bench, dan kita lihat bagaimana pelukan dari Esteban Guillen kepada Sunarto, orang yang tidak dikenal oleh siapapun juga, dan Ya. akhirnya bisa menjadi pahlawan kemenangan bagi tim Arema Indonesia. Di menit akhir, Sunarto memberikan gol yang sangat penting. Kita lihat di sini diawali dari pergerakan Ahmad Amiruddin masuk dalam kotak penalti. Ya, 2 pergantian yang membawa hasil bagi tim Arema. Kita lihat bagaimana Amiruddin mampu untuk melakukan penetrasi masuk ke kotak. Dan kita lihat tangkapan yang tidak baik bagi Yo Jae-hoon, sehingga akhirnya bola mengarah pada Sunarto. Ya, luapan kegembiraan dari pelatih Miroslav Janu. Kita lihat apakah gol dari Sunarto ini bertahan sampai akhir pertandingan yang hanya menyisakan detik-detik terakhir. Sangat berbahaya kali ini. Ya, Luis Cabez. Ya, tentunya hasil tidak merubah status Persipura sebagai juara musim, paruh musim, dan ini adalah tambahan 3 poin yang sangat berarti bagi tim Arema yang didapat dari tim yang menjadi juara di paruh musim. Benar sekali, apabila pertandingan ini dimenangkan oleh Arema, berarti adalah kekalahan pertama untuk Persipura di musim ini, di mana Persipura terakhir kalah pada tanggal 31 Juli 2010 dalam laga Piala Indonesia melawan Persik Kediri, di mana Persik Kediri berhasil menaklukkan Persipura dengan skor 1-0. Oh, pelatih Jackson F. Tiago yang sudah mengatakan bahwa juara paruh musim belum tentu dapat memenangkan pertandingan pada hari ini. Sangat berat memang menghadapi juara bertahan dengan mental baja tentunya, dan bertanding di hadapan pendukung setianya yang terkenal sangat fanatik, yaitu Aremania. Umpan jauh kepada Yan Luis Cabez. Konsentrasi tentunya diharapkan oleh coach Miroslav Janu dan juga Jackson F. Tiago untuk menginstruksikan agar skuadnya terus melakukan penyerangan, dan kali ini Persipura kembali. Ya, hanya detik-detik terakhir tentunya, dan ya, mitra sepak bola Antv, akhirnya Arema berhasil mengalahkan Persipura Jayapura. Kedudukan akhir adalah 1-0 untuk kemenangan tuan rumah Arema Indonesia. Akhirnya Persipura berhasil dikalahkan dan merupakan kekalahan pertama di musim ini lewat gol Sunarto, pemain yang berasal dari Arema U21. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jarum Indonesia Super League.